Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya pekan ke-9 dengan tema yang sama, tema ekosistem. Hanya saja subtema yang berbeda yaitu kolam ikan, waduk, dan bendungan. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem kolam ikan itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya pengertian ekosistem kolam ikan. Pengertian ekosistem kolam ikan adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Nah, ini adalah pengertian ekosistem kolam ikan ya, teman-teman ya. Berikutnya, kolam ikan sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri kolam ikan adalah suhu air. Kemudian yang kedua, terdapat ikan. Kemudian yang ketiga, terdapat batu karang. Lalu yang keempat terdapat air. Dan yang kelima terdapat oksigen. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini terdapat wadah kolam. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem kolam ikan. Nah, kemudian kolam ikan sendiri itu juga memiliki banyak manfaat ya, teman-teman ya. Manfaat yang pertama, baik untuk kesehatan pikiran. Kemudian yang kedua, memberikan efek relax. Nah, kemudian memberikan keindahan di sekitar. Dan yang keempat, terdapat tempat tinggal ikan. Dan yang kelima adalah tempat tinggal batu kerang. Nah, kemudian yang terakhir, kolam ikan menjadi indah. Nah, ini adalah manfaat ekosistem kolam ikan. Kolam ikan sendiri itu juga bisa kita buat ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh kolam ikan minimalis. Ini bisa kita atau ayah atau bunda bisa juga membuat kolam ikan minimalis. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ini bisa dibuat di halaman rumah atau teras rumah. Kita buat minimalis. Nah, ini adalah kolam ikan minimalis. Oke, berikutnya di sini kita bisa lihat bahwa alat dan bahan untuk membuat kolam ikan sendiri itu juga banyak ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri gambar ya. Nah, ini bernama apa ya teman-teman? Ada yang tahu tidak? Ya, benar, ini bernama skop. Kemudian yang kedua yaitu ada cangkul. Kemudian yang ketiga potongan papan kayu. Kemudian yang keempat ada batu-batu atau batu kerikil ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada batu alam. Kemudian berikutnya terdapat semen. Dan yang terakhir adalah terdapat pasir. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk membuat kolam ikan. Baik teman-teman, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa jenis-jenis budidaya peternak ikan itu juga terdapat ikan lele, kemudian belut, kemudian ikan kerapu, kemudian ada ikan gabus. Nah, ini adalah jenis-jenis budidaya peternak ikan. Nah, berikutnya di sini juga terdapat peternak ikan yaitu ikan nila. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini kita bisa lihat bahwa tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan itu juga yang pertama terdapat pemancingan Az-Zahra itu terdapat di kilo 10 Balikpapan. Kemudian berikutnya pemancingan Widuri. Ini terdapat di BJBJ Balikpapan. Nah, kemudian berikutnya di sini terdapat tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan juga ya teman-teman ya. Yang pertama pemancingan Geraha. Ini terdapat di Balikpapan. Kemudian pemancingan Rapak Mahang Lestari. Nah, ini terdapat di Kota Samarinda. Kemudian yang terakhir pemancing Telaga Mas. Nah, ini di Sempaja, tepatnya di Kota Samarinda juga ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan.
Kalimantan. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa tempat budidaya ikan yang terdapat di Sulawesi yang pertama ada pemancingan Nagama. Nah, ini terdapat di Sulawesi Tengah. Kemudian di sini ada pemancingan Baji Pamai. Nah, ini juga terdapat di Sulawesi Selatan ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa juga terdapat tempat budidaya ikan yang terdapat di Pulau Jawa. Kita bisa lihat di sini ada pemancingan mabuk mincing. Nah, ini terdapat di Kota Malang, Jawa Timur. Masya Allah ya teman-teman, indah sekali ya. Nah, kemudian di sini ada pemancing galatama. Nah, ini terdapat di Bogor, Jawa Barat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Nah, berikutnya di sini juga tidak ketinggalan ya teman-teman bahwa ada akuarium terbesar di Indonesia. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini ada Purbasari Pancuran Mas. Nah, Purbalingga. Nah, ini terdapat di Jawa Tengah. Kemudian ada Jakarta Aquarium. Namanya saja Jakarta ya, pastinya terdapat di Jakarta. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, akuarium terbesar di Indonesia itu juga terdapat. Nah, juga dapat bernama SeaWorld Ancol. Nah, ini juga terdapat di Jakarta ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini akuarium air tawar TMII Jakarta. Nah, ini adalah salah satu contoh akuarium terbesar di Indonesia. Nah, berikutnya di sini juga terdapat akuarium terbesar di Indonesia yaitu SeaWorld di Bali. Kemudian akuarium Pulau Putri. Nah, Masya Allah indah sekali ya teman-teman. Ini juga terdapat di Kepulauan Seribu. Masya Allah ya, akuarium terbesar di Indonesia. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem waduk. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem waduk itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya teman-teman ya mengenai ekosistem waduk. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang tertujuan untuk menyimpan air. Nah, waduk sendiri juga memiliki banyak ciri-ciri ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ciri-ciri waduk yaitu yang pertama, pasang surut lebih besar. Kemudian yang kedua, tepian waduk curam. Kemudian yang ketiga, banyak teluk. Kemudian yang keempat, pergantian air. Lalu yang kelima, terawat. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem waduk. Waduk sendiri juga memiliki banyak manfaat. Nah, kira-kira manfaat ekosistem waduk itu apa saja ya teman-teman? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya. Yang pertama sebagai perairan lahan. Yang kedua sebagai perairan sawah. Kemudian yang ketiga sebagai pembangkit listrik atau PLTA dan PLTU. Kemudian yang keempat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir menyediakan air. Nah, ini adalah manfaat ekosistem waduk. Kita bisa lihat di sini berikutnya waduk yang terdapat di Kalimantan. Waduk yang terdapat di Kalimantan yaitu yang pertama terdapat Waduk Manggar. Waduk Manggar sendiri terdapat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian di sini ada Waduk Panji Sukarame. Panji Sukarame sendiri itu juga terdapat di Kutai Kartanegara. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa ada waduk yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa ada nama Waduk Samboja. Waduk Samboja sendiri terdapat di Samboja, Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, Waduk Bili-Bili.
Nah, Waduk Bili-Bili sendiri itu juga terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian yang ketiga, Waduk Kalola Wajo. Nah, Waduk Kalola Wajo sendiri itu terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, berikutnya di sini ada Waduk Jatiluhu. Nah, Waduk Jatiluhu sendiri ini terdapat di Purwokerto, Jawa Barat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai waduk yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa ada waduk terkecil di Indonesia, yaitu waduk terkecil di Indonesia bernama Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan sendiri itu terdapat di Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya kita bisa lihat di sini terdapat apa saja kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan. Kita bisa lihat di sini yang pertama pesona yang sangat indah. Kemudian yang kedua daya tarik yang dimiliki. Kemudian yang ketiga tempat edukasi. Kemudian yang keempat fasilitas yang tersedia. Kemudian yang kelima harga tiket masuk murah. Nah, ini adalah tempat kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan. Nah, berikutnya teman-teman kita bisa lihat di sini waduk terluas dengan pemandangan yang sangat indah. Yang pertama yaitu Waduk Jatiluhu Luhur ini terdapat di Jawa Barat. Kemudian yang kedua Waduk Jati Gede. Nah, ini terdapat di Jawa Barat. Kemudian di sini ada Waduk Citara Jawa Barat. Nah, ini adalah waduk terluas dengan pemandangan yang indah di Pulau Jawa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai waduk terluas dengan pemandangan yang indah di Jawa. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem bendungan. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem bendungan itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya pengertian ekosistem bendungan. Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Nah, bendungan sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri ya teman-teman ya. Ciri-ciri bendungan yang pertama adalah tinggi. Kemudian yang kedua, dapat menahan air. Kemudian yang ketiga, danau buatan. Keempat, tenaga air. Lalu yang kelima, membendung sungai. Nah, ini adalah ciri-ciri bendungan. Bendungan sendiri itu juga memiliki banyak manfaat. Kita bisa lihat yang pertama, sumber listrik. Kemudian yang kedua, pengendali banjir, dan yang ketiga perahu wisata. Kemudian yang keempat perikanan ya teman-teman ya, dan yang kelima tempat edukasi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai manfaat ekosistem bendungan. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini bendungan yang terdapat di Kalimantan. Yang pertama adalah Bendungan Telaga Sari. Ini terdapat di Gunung Sari, Kota Balikpapan. Kemudian Bendungan Teritip. Bendungan Teritip sendiri itu juga terdapat di Kota Balikpapan. Nah, kemudian teman-teman kita bisa lihat bendungan yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi. Yang pertama, Bendungan Benanga Lempake. Nah, ini terdapat di Samarinda. Kemudian yang kedua, Bendungan Paseloreng, Wajol, Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai bendungan yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi. Alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan di pekan 9 ini mengenai ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan teman-teman dapat memahami. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas.
tugas pekan ini teman-teman membuat pajangan dinding, ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan. Nah, kemudian tugas yang kedua, teman-teman pastikan tulis nama, tanggal, kemudian kelas dan sentral sosial budaya pekan ke-9. Nah, tugas yang pertama, tugas menulisnya adalah sebutkan 2 tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Sebutkan 2 akuarium terbesar di Indonesia. Kemudian tugas yang kedua, sebutkan 1 waduk yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Dan sebutkan waduk terkecil di Indonesia. Kemudian tugas yang ketiga, sebutkan 1 bendungan yang terdapat di Kota Balikpapan, di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai tugas pekan 9. Oke teman-teman, alhamdulillah sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.